Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita masuk di kolom komentar ya. Ini saudara kita bertanya mengenai adanya di dalam ruangan RBW dan hasil sarang, begitupun juga kualitas saran. Ya. Jadi sekarang saya ini saudaraku di pinggir pantai lagi ya. Saya di pinggir pantai ini, ada di belakang ini batu pantai ya. Ini pantai saudaraku ya. Coba diperhatikan saudara ya ini. Ini pantai lagi saudaraku, saya di pinggir pantai lagi ya. Jadi saya suka ngonteng di pantai saudara-saudara. Saya suka ngonteng di pantai karena ini agak panas, tapi tidak apa-apa lah. Jadi kalau saudaraku, mari kita simak videonya bersama, ditonton sampai habis karena saya mau akan angkat pertanyaan saudara kita ini. Dia bertanya mengenai adanya gimana saran supaya itu saran bisa putih di dalam ruangan RBW. Ini sangat bagus pertanyaan saudaraku karena ini bahasa sudah hasil ya. Ini bahasa sudah hasil mengenai adanya bangunan di dalam ruangan RBW. Saya setel kameranya dulu saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, saya lanjut ini mengenai adanya di dalam ruangan RBW karena saya juga singgah lagi saudaraku ya, karena sebentar saya akan lanjut perjalanan. Jadi begini saudaraku ya, cara langkah yang kita harus ambil saudaraku kalau saudara itu punya RBW yang mau hasilnya putih. Apalagi ini saudara ini baru pemula ya. Baru pemula, jadi tidak apa-apa lah saudaraku ya. Ya, jadi langkah yang kita ambil saudara-saudaraku, kalau saudara mau sarannya berkualitas di dalam ruangan RBW, baik sedikit maupun sudah banyak ya. Itu sarang itu di dalam, saya ulang ya, itu yang di dalam ruangan RBW betul-betul kita harus perhatikan. Betul-betul kita harus konsisten di dalam ruangan RBW ya. Karena adanya di dalam ruangan RBW itu mendapatkan hasil dan menunjang untuk kedepannya. Yang mana yang saya katakan itu hasil dan menunjang, itu kalau bagus di dalam ruangan RBW, langkah yang kita penuhi itu adalah yang dicari walet. Selalu saya katakan, yang dicari walet itu yang gimana? Ya, pasti saudara katakan yang mana yang dicari walet, yang mana yang dicari burung walet di dalam ruangan RBW. Ya, yang dicari burung walet itu saudaraku adalah kelembaban dan suhu. Begitupun juga ruangannya gelap dan jangan selalu diganggu, dan adakan penyemprotan basmi itu kalau ada predator di dalam, hama. Itu selalu saya kupas setiap saya ngonten karena di situ mesinnya di dalam ruangan RBW. Ibaratkan mobil. Kalau mobil itu ya tidak bagus, itu di dalam mesin itu ya tidak stabil. Tidak stabil larinya mobil. Salah sedikit itu drop. Begitu juga di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Begitupun juga kita, kalau kita itu tidak sehat ya begitu. Sama di dalam ruangan RBW. Sedangkan pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya gimana caranya supaya sarang bisa putih. Mohon penjelasannya bang. Mohon petunjuknya. Itu. Jadi saudara kita ini bertanya mengenai sarang walet supaya sarang itu di dalam ruangan RBW bisa berkualitas. Kalau bahasa putih itu berarti sarang sudah berkualitas ya. Kan yang dimaksud sarang berkualitas bukan sarang mangko aja saudara. Bukan sarang mangko aja. Sudut itu kalau putih berkualitas juga ya. Patahan kalau putih berkualitas juga. Apalagi kalau mangko itu lebih menghebohkan lagi tuh. Kalau sarangnya putih karena mahal. Itu yang semua diinginkan petani walet. Tetapi banyak yang menginginkan itu sarangnya berkualitas di dalam putih. Ujung-ujungnya akhirnya dia punya sarang itu warna. Yes, kenapa saya katakan warna? Itu kendalanya. Inilah pertanyaan saudara saya mau kupas. Kenapa bisa itu sarang di dalam itu berwarna? Yang mana saya katakan berwarna itu semacam kayak warna kuning, kotor, banyak plek ya. Itu mana itu sarang di dalam itu tidak sempurna jadinya, mana berlubang-lubang, mana lentur, terlalu lembab sekali di dalam, atau sekalian panas itu sarangnya itu retak, pecah. Itu banyak kendalanya itu di dalam ruangan RBW karena di situ inti
Ya, keberhasilan dan kualitas itu adalah di dalam ruangan RBU saudara. Nah, di dalam RBU saudara itulah di dalam diinginkan walet gimana caranya supaya walet itu bisa bikin sarang yang berkualitas. Nah, itu karena saya sempat jawab itu di bawah kolom komentar saudara. Tetapi alangkah baiknya kalau saya menjelaskan secara mendetail supaya saudara kita itu yang pemula maupun yang senior bisa paham yang mana yang dimaksud sarang yang berkualitas. Karena banyak video saya tayang itu saudaraku, saya jelaskan mengenai sasaran. Coba telusuri kenteng saya itu yang lalu-lalu itu, yang sudah berapa bulan yang lalu. Ada itu. Saya jelaskan, oh ini sarang mangkok putih harganya sekian. Ini patahan harganya sekian. Ini sarang warna harganya sekian. Ini sarang yang kering kalau harganya sekian. Ini lembab sekian. Ada semua itu. Lengkap semua itu, saya punya video itu. Coba telusuri saudaraku. Ya. Nah, tetapi tidak apa-apa kalau ada pertanyaan lagi masuk harus saya angkat. Supaya saudara itu bisa paham. Ya. Nah, jadi oke lah. Saya lanjut mengenai kalau kita mau mengadakan langkah yang kita lakukan di dalam ruangan RBW supaya itu sarang walet bisa berkualitas super putih mahal. Itu yang dicari pengepul, itu yang dicari pembeli saran, itu yang ditunggu-tunggu pembeli saran, yang saran yang bagus, apalagi kalau mangkok. Itu yang dicari-cari saudara-saudaraku ya. Termasuk saya karena saya pembeli sarang juga. Saya suka sekali itu kalau sarang putih karena mahal. Begitu juga yang petani walet, puas dia itu kalau harganya tinggi dia punya saran. Jadi sekarang saya lanjut. Cara kalau sarang itu kita menginginkan putih di dalam ruangan RBW, putih berkualitas, yaitu usahakan atur bagian kelembaban di dalam. Satu. Yang kedua, saudara harus lakukan di dalam ruangan RBW mengenai adanya suhu udara. Yang mana yang maksud suhu udara itu dari angin dari luar masuk ke dalam ruangan RBW saudara. Di tempatnya burung walet. Tempatnya bikin saran, disirip. Itu. Dan yang ketiga, saudaraku ya, diusahakan itu di dalam ruangannya RBW-nya itu kalau sudah banyak kotoran di bawah lantai, kotorannya walet, diusahakan itu karena amuniasinya itu amonia, ya dasar amonia. Itu naik hawanya di dalam ruangan RBW di sirip, apalagi kalau rendah sirip biasa berubah warna saran. Dan apabila saran berubah warna itu harga jatuh, yakin saja saudara. Ini 3. Maksudnya kotorannya itu, tainya walet, dibersihkan itu. Karena biasa banyak bertumpu itu, dibiarkan saja. Ini 2, 3. Yang keempat, diusahakan gimana caranya itu suaranya di dalam suara inapnya itu jangan terlalu besar. Karena biasa besar itu suara inap di dalam, biasa walet itu tidak terlalu fokus dia bikin saran. Tidak bagus model saran. Itu. Yang kelima, usahakan ruangannya di dalam itu jangan terlalu keras cahaya, pantulan cahaya matahari masuk di dalam ruangan RBW, usahakan gelapkan. Itu semua itu maksud saya ulang ya, semua itu kendala bagi walet yang bikin sarang dan sarang itu susah berkualitas. Itu. Karena kenapa? Burungnya tidak sehat di dalam. Sama dengan kita itu. Ya, kalau kita tidak sehat itu, susah kita beradaptasi itu kalau sakit-sakitan. Begitu juga pun burung walet. Itu ada lagi sarannya lagi bagus modelnya, tetapi dia warna banyak pleknya lagi, plek-plek itu yang kayak hitam-hitam itu kayak telalat itu melengket di saran. Itu murah lagi kenanya itu, dia masuk patahan itu. Apalagi kalau plet berat itu dia masuk kakian bercampur dengan sarang bakpao. Itu ini yang kelima ya. Yang keenam itu saudara-saudaraku itu jangan selalu saudara itu ganggu selalu burungnya di dalam. Karena biasanya itu kalau diganggu itu burungnya stres kalau dia mau bikin saran. Sampai sarannya itu kalau dia bikin saran itu tidak bagus jadinya. Ya tidak becus, tidak utuh karena adanya tadi kaget, panik, canggung, trauma, itu walet.
Itu semua kalau kita mau mengadakan gimana caranya supaya sarangnya di dalam ruangan RBW itu bisa berkualitas, putih, bersih, dan lolos, dan harganya juga mahal. Itu yang kita inginkan, saudaraku ya. Nah itu langkah kalau saudara mau punya sarang yang putih di dalam ruangan RBW yang berkualitas, yang mahal. Hai, baru juga pertanyaannya saudara ini bagus. Ya. Nah itu. Ini yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh itu saudaraku, usahakan jangan terlalu melewati dari kelembaban. Yang mana yang saya maksud jangan terlalu melewati dari kelembaban yang sering saya sebutkan itu mengenai adanya ukuran. Kapan melewati dari ukuran yang sering saya sebutkan itu biasa kalau terlalu lembab itu biasa sarang itu agak lembek. Terlalu lembab, agak lembek sampai dia berubah warna juga. Ah itu bukan lagi berkualitas, tidak putih lagi tuh. Jadi dia itu agak kekuning-kuningan. Salah sedikit keterlaluan lembab baru lama juga baru dibuka. Karena kita mengadakan adanya populasi dulu. Perkembangbiaknya walet dulu, koloninya walet dulu. Nah sampai itu sarang itu berubah warna. Itu juga tidak bisa putih. Tapi tidak jadi masalah. Ya yang penting dulu yang kita utamakan duluan adalah yang populasinya. Perkembangbiaknya walet, koloninya walet. Nah itu yang kita inginkan supaya di belakangnya nanti kita akan belajar, kita akan mendalami itu walet. Gimana caranya supaya sarangnya bagus, putih, dan lolos anak juga. Dan kita juga puas memetik saran dan saran itu berkualitas tinggi dan mahal. Ya itu yang kita inginkan saudara ya. Siapapun itu kalau petani walet pasti semua menginginkan itu. Tapi susah dia saudara capai. Susah. Kenapa saya katakan susah? Buktinya di lapangan banyak saya dapat itu sarang-sarang itu berwarna itu. Ada mangkok lagi tapi warna krem. Itu, nah itu semua itu kendala kalau sarang kalau kita mau putih. Itu semua kita harus lakukan. Itu juga adanya cahaya yang terlalu terang masuk sampai sarang itu kering, retak. Ya, nah, di Bendung itu diadakan namanya piling, sekat. Ya, itu semua itu. Nah, itu semua yang bisa menghambat itu warna sarang di dalam dan modelnya sarang sampai sarang itu tidak bisa berkualitas. Ya. Beda kalau kita mengadakan populasi biar bagus semua tadi itu yang saya katakan yang tingkatan itu yang ke tingkatan pertama sampai ke 8. Enggak jadi masalah itu kalau warnanya berubah warna kuning apa krem harganya jatuh, yang penting populasinya dulu. Ya. Biar terpenuhi itu karena kenapa saya katakan populasinya dulu karena sarang itu kalau lama dibuka biar terpenuhi semuanya tadi itu akan berubah warna juga sarangnya kalau lama di dalam. Karena itu ada bahasa kelembaban, sedangkan sarang itu kalau terlalu lama di dalam ruangan RB baru kita buka di sirip itu berubah warna itu. Tetapi menang kita di populasi, menang kita di koloninya walet. Nah itu di belakang kalau kita mau atur itu mengenai adanya sarang putih tidak susah itu saudaraku, tidak susah kalau sarang mau kita putihkan sarang di dalam. Tidak ada bahasa mau dicampur diobati apa, tidak ada ji. Itu ji semua tadi itu. Terutama kotorannya di dalam, di bawah itu kalau sudah banyak kotorannya di lantai itu kita minta bersihkan itu. Amonianya itu naik di atas, kena di sirip, kena sarang itu. Kan hawanya itu naik itu. Nah itu biasa berubah warna sarang. Itu. Itu yang saya semua berikan pemahaman saudara mengenai adanya saran. Karena kalau saya membeli saran di lapangan saudara itu saya lihat itu dari warna dulu. Biar mangko gundul, mangko pelontos, tetapi warna jelas jatuh harga itu beda, harganya beda itu. Kalau mangko warna dengan mangko putih, memang bagus sekali pertanyaan saudara karena langsung dia ambil kualitas yang tertinggi. Nah, saudara ini baru pemula, tidak apa-apa saudaraku ya. Namun pemula kita harus memang mencita-citakan gimana caranya supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya, itu yang kita inginkan. Gimana caranya supaya sarang itu bisa berkualitas. Kalau sarang bahasa berkualitas itu berarti sarang super, mahal, puas kita. Nah, itu. Begitupun juga adanya di dalam ruangan. Kalau koloninya walet, itu cepat. Itu begitu cepat juga bikin sarang. Justru itu kita ambil langkah ya. Yang itu yang kita lakukan. Saudara itu yang kita lakukan. Kalau saudara mau sarannya cepat putih, mau putih. Nah itu kan pertanyaan saudara di bawah kolom komentar saya.
saudara ini dia katakan gimana caranya bang kalau sarang itu bisa putih di dalam ruangan RBW. Nah ini bagus ini satu panduan. Nah, karena memang itu paling sulit, banyak lagi sarang tapi sarang lagi itu berwarna di dalam itu warnanya krem, mana itu banyak pleknya. Oh itu murah semua harganya itu. Sedangkan sarang itu kalau dia jatuhnya masuk ke patahan dibanding dengan plontos itu perbedaannya itu saudara itu sampai 6 juta per 1 kilo. Weh, luar biasa. Coba kalau patahan itu dia masuk patahan itu 5 juta, 6 juta itu perbedaannya. Patahan sekarang harganya itu 3,5 sampai 4 juta per 1 kilogram. Itu per 1 kilonya. Saya tidak berbahasa ons, saya tidak berbahasa gram, saya tidak berbahasa miligram. Saya berbahasa kilo. Kalau 1 kilonya itu perbedaannya 5 sampai 6 juta. Kalau seorang berkualitas, memang saya betulkan saudara ini. Ya apa yang diinginkan, namun dia pemula tetapi sudah dia cita-citakan itu sarang yang berkualitas, yang putih, dan itu yang paling sulit dilakukan di dalam ruangan RBW. Hai, cepat itu putih saudaraku kalau baru belum letakkan telurnya itu walet, dia bikin saran, polesan dulu ya, kan dia bikin polesan dulu, baru dia kasih jadi saran, ya. Dari polesan dulu yang kayak lem itu baru dia jadikan sampai 1 jari, 1 jari setengah, 2 jari sampai 2 jari setengah sampai 3 jari. Kalau saudara mau kalau putih sarannya jangan lepaskan jadi telurnya di situ. Yang mana saya katakan jangan jadi sebelum dia bertelur, kalau sudah jadi itu ambil, buka, tetapi rampas. Ada kendalanya juga, memang sarang putih itu. Tetapi tidak ada populasi ke depan, tidak ada perkembangbiak, tidak ada koloninya walet terkancing di situ. Karena walet ini belum sempat dia jadi anaknya di situ, jangankan anak, telurnya pun belum dia letakkan, kita sudah buka saran. Karena sudah jadi itu 2 jari setengah, semua ada harga itu. Jangankan 2 jari setengah itu pun juga, itu pun polesan itu yang kayak kalem kalau kita timbang itu, ada semua harganya itu, dia masuk di sesetan. Harga sesetan sekarang itu harganya 2 juta sampai 1.500.000 tergantung dari warnanya itu sesetan. Nah, kan beda kalau patahan. Kalau patahan itu harganya patahan sekarang kan bertingkat-tingkat juga. Tergantung dari komposisi dan kualitasnya itu saran. Nah, jadi semua saya rangkum saudaraku mengenai adanya perwaletan. Bukan bangunan saja, bukan bagian di dalam RBW saja, bukan hama saja, bukan sarang. Semua mengenai ada harga, mengenai adanya kualitas komposisi. Ya, justru saya katakan saudara-saudaraku itu, saudara kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya kupas kalau pertanyaannya secara mendetail panjang. Karena itulah sifat saya. Saya harus paparkan itu pertanyaan saudara supaya jelas. Nah, jadi saudara itu yang nonton bisa juga paham. Nah, itu. Jadi saudara-saudara kita itu mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali bisa praktekkan di dalam ruangan RBW-nya. Oh, langkah ini yang kita lakukan. Menurut pembahasannya penjelajah 75 rahasia sukses sarang walet, ini yang kita lakukan. Supaya di dalam ruangan RBW itu bagus. Sarang tingkatan sarang itu bagus. Ya, populasinya ke depan itu bagus. Ini yang kita lakukan, ini yang bahasanya penjelajah 75, itu yang saya maksud. Nah, tetapi satu pesan saya saudaraku ya, satu pesan saya di belakang itu bahasa sarang putih kalau baru pemula. Cukup dulu saudara itu lakukan langkah yang namanya populasi. Ya, karena yang diutamakan itu adanya sarang mau banyak harus banyak populasi dulu. Nah, populasi itu adalah perkembangbiaknya walet dari telur ke kanakannya walet. Sebentar itu banyak sarang kalau banyak burungnya di dalam. Maksudnya burung itu walet. Iya. Tapi jangan burung kelelawar di dalam atau burung gereja, burung hantu. Bahaya saudaraku ya. Nah, itu. Itu langkah saudara-saudaraku ya kalau sarangnya mau putih. Itu saya sudah jelaskan semua. Atur semua kelembaban suhunya, begitupun gelapnya, kotorannya dibawa dibersihkan, atur cara panen. Nah, kalau sudah senior itu saudaraku itu sudah panen per kilo-kilo, sudah paham itu. Dia sudah tahu itu cara membuka sarang, cara waktu masuknya, di mana waktu masuk di dalam ruangan RBW yang tidak mengganggu walet, dan itu pun sarang juga aman, populasi juga cepat berkembang biaknya ke depan itu.
paham itu yang sudah senior-senior yang tingkatan saya. Maksudnya tingkatan saya, teman-teman yang sudah panen per kilo-kilo itu. Paham itu. Nah, kalau sarang itu mau cepat putih. Itu tadi. Nah, beda kalau baru pemula tuh, kalau memang perlu kita harus ada motivasi. Nah, justru saya katakan selalu saya kupas itu mengenai adanya gimana caranya supaya saya menginspirasikan saudara supaya saudara itu bisa paham adanya mengenai perwaletan, dunia perwaletan. Kalau saudara terjun di dunia walet, ya itu banyak keluh kesahnya itu kalau di walet, banyak kendala yang kita hadapi. Nah, kita harus betul-betul itu konsisten di dunia perwaletan, baik di dalam maupun di luar RBW, baik di ruangan kita maupun di lapangan. Kita harus pahami itu walet. Ya. Mungkin saudara katakan, nah yang mana yang masuk dipahami, itu walet, itu kita juga harus tahu dia, karena dia juga membutuhkan namanya kenyamanan. Dia juga walet itu membutuhkan juga namanya itu ketenangan, tidak mau diganggu. Nah, justru saya katakan pahami walet, jangan hanya berbahasa, wah sudah banyak sarannya di dalam. Saudara kira itu kalau walet bikin sarang setengah mati juga dia, kasihan itu. Lama dibikin itu, dicetak itu kayak benang menjahit begini. Di patok-patok itu berapa malam itu baru bisa jadi saran, berapa lama itu baru bisa utuh. Apa bedanya kalau saudara bikin rumah pribadi, lama itu bertahap itu baru jadi bangunan, lama itu tidak secepat itu. Begitu pun juga walet. Jadi gimana caranya supaya saudara itu bisa mengadakan dulu populasinya di dalam. Kalau saudara mau berhasil, mau saudara bisa menginginkan apa yang saudara inginkan selama saudara itu membangun namanya ruangan RB, bangunan walet, itu saran toh. Sedangkan saran mau banyak itu ujung-ujungnya itu adalah populasi dulu. Nah, itu yang selalu saya maksud, itu yang selalu saya katakan, itu yang selalu saya paparkan, utarakan secara mendetail per detail. Jadi saudara itu sudah paham apa yang saya maksud toh. Tapi bagus pertanyaan saudara ini. Nggak tahu siapa lagi namanya ini saudara ini, Asis ya, kalau salah Asis. Ada channelnya ini, saya pernah telusuri juga. Dia hobi burung juga saudara ini. Ada burung merpati, ada burung walet. Saya telusuri dia punya ya bagus. Berjuang saudaraku ya. Ya konsisten selalu ngupload. Ya, yang penting saudara-saudara itu istilahnya gimana caranya supaya bahasa konten ori ya yang dibutuhkan saudara teman-teman kita di lapangan. Nah, itu yang kita cari, gimana caranya supaya saudara kita itu bisa berhasil, bisa ada inspirasi ke depannya dan dia bisa pacu. Nah, itu kita saling istilahnya mengisi. Justru saya katakan kalau saudara mau sharing bagus. Karena itu kalau adanya sharing itu pasti kita kita mencari ilmu yang bermanfaat, jangan cari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Bagus sih saudaraku, ibaratkan begini, bahasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Nah itu ya, kalau bersusah-susah dahulu baru di kemudian hari juga, stres ujungnya, parah itu. Saudaraku ya, tapi ya santai saja saudaraku ya. Kalau kita membahas mengenai adanya walet itu memang perlu kita harus betul-betul jenius, profesional, ya. Nah, itu kita betul-betul kita itu harus konsisten. Nah, justru saya katakan di mana inspirasi saudara bisa memahami itu dunia walet di dalam ruangan RBW. Kalau di luar itu RBW saudara-saudaraku tidak usah dikaji itu walet kalau di luar terbang, karena tidak. Gimana caranya di dalam ruangan RBW saudara itu yang perlu perhatikan sekali, karena di situ cetak uang, di situ jadi. Nah, saudara kita sama-sama berjuang itu saudaraku. Ya walet juga dia berjuang juga. Ya saudara bikin bangunan walet juga itu setengah mati juga dia itu di dalam, kalau tidak cocok itu. Lama juga beradaptasi itu, baru bikin saran. Dia berjuang juga bikinkan kita saran itu saudara. Berjuang juga dia itu sampai dia bertelur ya, netas anak berjuang itu pergi cari makanan itu di luar itu baru dia dibawa ke makanan anaknya di dalam ruangan RBW. Berjuang juga itu walet di dalam sama kita. Nah, itu perjuangannya walet, nanti banyak populasi banyak itu keturunannya sampai berkoloni di dalam.
Nah, itu berjuang juga dia itu. Tidak mungkin langsung meletas telurnya baru tidak dikasih makan anaknya, pasti mati dong. Iya ya, itu berjuang dia. Nah, kalau sudah banyak populasinya, banyak anakannya itu, lambat laun itu dia bikin sarang, berjuang lagi, bikin sarang lagi, berjuang lagi. Karena untuk saudara, saudara itu kalau banyak sarang kan saudara bisa petik. Ya, itulah tadi hasilnya itu si walet. Karena kita bikinkan itu bangunan. Kita bikinkan bangunannya, rumahannya walet itu kita bikinkan. Dan walet itu kalau kita amankan dia, kita tidak ganggu selalu dia, apa yang diinginkan, kita penuhi juga dia. Akan dia berjuang juga untuk saudara, bikinkan sarang. Dan walet itu kalau sudah berkoloni itu, kompak dia itu bikin sarang. Kompak. Itu kalau sudah padat di dalam, itu makanya saya katakan dulu itu usahakan koloninya dulu. Jangan selalu dipanen rampas, baru 2 jari setengah nanti sudah dibuka sarangnya. Yang lebih parah lagi itu kalau berlumpi meletakkan telur itu dibuka lagi sarangnya, karena ini tangan ini sudah gatal mau cungkil itu sarang. Karena ini sarang di atas sirip ini, saya mau buka ini karena ini sudah jadi uan ini. Tetapi populasinya terhambat. Populasi terhambat itu susah juga dia tarik burung liar dari luar. Karena tidak ada burung di dalam, jarang burung karena selalu kita adakan panen rampas. Jadi itu terhambat itu populasi. Populasi itu perkembangbiakannya anak. Ya, yang penerus nanti itu kalau seumpamanya lama kelamaan itu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun sampai itu induknya punah. Ada masa punahnya juga itu walet. Jadi kalau tidak ada anak penerus ini, apa yang kita mau tunggu? Apa yang kita mau tunggu kira-kira kalau tidak ada kelanjutannya nanti populasinya, koloninya, perkembangbiak. Jelas susah kita buka sarang itu, susah kita panen kalau tidak ada yang kita tunggu. Sedangkan kita tunggu ini adalah sarang, gimana caranya mau cetak sarang kalau koloninya walet kurang karena saudara adakan panen rampas. Belum bertelur nanti sudah dibuka sarangnya, belum meletakkan telur. Justru saya katakan itu saudara harus sabar. Itu intinya kalau saudara mau berhasil dan gimana cara supaya itu sarang di dalam ruangan RBW itu selamat dan anaknya juga selamat, induk pun juga selamat. Begitupun juga saudara selamat karena adanya tadi itu sarang sudah jadi anak terbang populasi kelanjutannya itu tambah meningkat dan kita juga puas ambil sarang itu besar. Kalau besar itu sarang saudaraku itu sampai 3 jari lebih itu baru kita timbang berapa gitu sarang itu 1 kilo. Hanya lebih 100, biasa 100 itu 15, biasa 120 itu. Biasa 115 itu. Naiknya per 1 kilo kalau besar sarangnya, bagus. Karena tebal. Tetapi kalau panen rampas itu saudaraku sampai 200-an itu baru 1 kilo. Karena baru kecil-kecil kita buka, baru 2 jari kita buka. Tidak selama juga itu populasinya. Karena diadakan panen rampas. Itu semua. Memang itu sarangnya bagus kalau kita adakan panen rampas itu. Karena dia belum sempat terlalu kotor itu. Itu kalau saudara mau ngambil sarang putih. Tetapi kalau saudara mau menginginkan sarang yang berkualitas itu tadi, atur cara panen. Sekarang saya sudah jelaskan semua saudara-saudara ya. Saya sudah jelaskan secara mendetail ya dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan dan seterusnya. Ya sisa saudara mengambil langkah. Bahasanya kita pintar-pintar di walet. Ya, kasih haknya walet dia. Kasih haknya dia, penuhi kewajibannya. Maksud saya penuhi keinginannya. Keinginannya dia adalah kewajiban kita. Untuk mempelajari dia apa dia yang diinginkan walet, apa yang dia mau itu walet, apa yang dia suka. Ya penuhi di dalam ruangan RBW-nya saudara. Sama dengan mobil. Kalau mobil itu tidak ada bensinnya, penuhi itu, isi bensin. Kalau tidak ada bensin dan tidak ada solar itu tidak bisa, susah jalan itu. Susah jalan itu mobil. Saudara katakan lagi, seumpamanya, iya tapi ada umpamanya motor. Ada motor itu tidak pakai bensin, iya tapi kan dicas. Kalau saudara itu mau lari itu motor dia tidak memang tidak menggunakan bensin. Tetapi dia menggunakan cas. Coba jangan dicas, tidak lari juga itu. Ada itu motor itu yang pakai cas. Sama semua itu penuhi kewajibannya, bukan walet saya saudaraku, kita juga gitu. Jadi saudara-saudara ya, itulah inspirasi saya saudaraku yang saya kupas mengenai adanya sarang, gimana cara supaya sarang itu bisa berkualitas putih. Itu tadi semua. Jadi saya perjelaskan secara mendetail gambaran-gambarannya. Dia peribahasanya gini. Itu langkah-langkah yang saudara lakukan kalau saudara itu mau sukses, mau suaranya putih,
puas, berkualitas, dan harganya pun mahal, saudara itu kan puas. Begitupun juga walet di dalam itu tidak terlalu kita rampas sarannya, dan dia itu beradaptasi. Karena beradaptasi itu akhirnya dia bertelur, letakkan telurnya selamat sampai itu dia ngeram. Selama dia ngeram itu 1 bulan lebih, walet itu ngeram itu lebih 1 bulan. Begitupun juga kalau sudah netas itu telur jadi anak itu akhirnya hingga dewasa dan terbang. Begitupun juga itu dari anak kalau sudah mau kalau sampai terbang, dari anak tadi itu kecil sampai terbang itu 1 bulan lebih juga, berarti 2 bulan lebih. Anggaplah 2 bulan 1 minggu. Itu sudah jadi walet dewasa. Nah, itu langkah yang kita inginkan supaya perkembangbiak dan koloninya walet itu bisa nambah di dalam ruangan saudara. Nah, dan ujung-ujungnya saudara akan berhasil. Karena kenapa? Banyak yang cetak sarang kalau banyak koloninya walet dalam, banyak populasinya. Karena kita adakan tadi itu, ya, justru saya katakan itu habitatnya walet suka yang lembab, ya, suka yang aman, suka yang suasana hawanya di dalam sejuk, dingin, adem. Nah, itu semua yang disuka walet itu, tidak ada selalu gangguan. Nah, beda kalau waktu panen ya jelas terganggu itu walet. Kalau kita sudah panen itu tidak jadi masalah. Ya, kalau saya panen, saya masuk panen di dalam ruangan RBW saya nonaktifkan semua suaranya. Nanti setelah selesai panen, baru saya keluar dari ruangan, saya gembok pintu, baru saya aktifkan kembali suara. Waletnya yang di luar itu ya sudah masuk, aman. Gitu ya saudara-saudaraku ya. Nah, itu langkah yang saudara harus ambil. Kalau saudara mau cepat sukses, saudara mau menginginkan itu sarang berkualitas, dan saudara itu bisa menginginkan apa yang diinginkan walet, dan walet itu memperlihatkan apa yang diinginkan saudara. Itu tadi penuhi apa yang keinginannya walet. Akan walet itu bikinkan saran. Kalau saudara tidak mengganggu selalu si walet ini. Nah, itu yang paling sulit ditahan itu mengenai adanya kesabaran. Sedikit-sedikit saudara mau masuk, apalagi saudara yang bertanya ini pemula. Ya, bagus saudaraku, saya jempol pertanyaannya saudaraku. Karena kenapa? Sangat mendukung, sangat merespon. Ya, itu yang saya sudah kupas mengenai adanya dunia perwaletan. Makanya selalu saya katakan konsisten. Karena itu di tukmel saya itu saudaraku, judul itu usahakan konsisten di dalam ruangan RBW-nya, Bang. Kalau mau sukses itu usahakan konsisten. Selalu itu berarti mengingatkan kita. Penjelajah 75 itu mengingatkan saudara supaya saudara itu bisa konsisten. Bahasa konsisten itu saudaraku itu adalah isinya yang paling berbobot. Itu bahasa konsisten di dalam ruangan RBW. Begitupun juga saudara. Justru saya katakan itu, kalau bahasa mendalamnya itu hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Hubungan kepada Allah adalah doa, hubungan sesama manusia adalah pemahaman, saling memberikan ilmu. Ya, hablum minan nafsi itu pemahaman antara dari kita, diri kita, hati nurani kita dan lahiriah kita. Itu cara untuk mendalami namanya dunia perwaletan. Ya, jadi saudara sudah paham apa yang saya katakan, apa saya maksud? Bisa saudara lakukan. Ya, oke. Jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip karena saya manusianya adanya kayak gini, ya, kayak gini. Tapi saya itu selalu saya syukuri saudaraku ya, sedikit banyaknya, banyak sedikitnya ya. Semua itu pemberian yang maha kuasa, sisa kita syukuri. Ya, itu jangan dipungkiri saudaraku ya. Dan kita manusia itu selalu namanya mau berusaha. Semua teman-teman kita mau berusaha, tetapi ada namanya kesabaran, perjuangannya, doa, usaha. Oke. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Saya sudah clearkan tadi pertanyaan saudara mengenai adanya sarang, kalau sarang itu mau putih dalam ruangan RBW itu tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Yang sempurna itu hanya Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses apa yang kita inginkan, ya. Oke.